Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini adalah lanjutan dari video yang kemarin untuk kelas 11. Masih bab 19, namun ini bagian kedua yaitu fungsi kuadrat. Dalam fungsi kuadrat tidak jauh berbeda dengan persamaan kuadrat, maka Ibu ingatkan kembali jika persamaan kuadrat adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka pertanyaan yang sering muncul yaitu jumlah akar dan hasil kali. Bagian paling pentingnya adalah kalian ingat kembali bahwa A adalah angka di depan x kuadrat, B angka di depan x, C adalah konstanta atau angka yang sendirian saja. Jika x1 plus x2 sama dengan min B per A, maka x1 kali x2 sama dengan C per A. Setelah mengingat kembali mengenai persamaan kuadrat, kita lanjutkan menuju fungsi kuadrat. Perhatikan gambar berikut. Hal pertama yang perlu kalian pahami dari fungsi kuadrat adalah cara menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama, kalian menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kalian menentukan titik ekstrim atau titik puncak. Sebenarnya bagian paling penting adalah rumus pada gambar grafik tersebut, di mana XP sama dengan min B per 2A, yang juga merupakan rumus dari sumbu simetri. Kemudian YP sama dengan D per min 4A, di mana D adalah diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jadi, dalam fungsi kuadrat di mana bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, kalian bisa menyelesaikan masalah, yaitu yang pertama membuat grafik fungsi, yang kedua menjawab pertanyaan titik puncak, kemudian menjawab pertanyaan sumbu simetri. Perhatikan contoh pada gambar selanjutnya. Pada gambar ini merupakan contoh bagaimana cara menggambar sketsa grafik atau grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan x kuadrat plus 4x plus 4. Maka diperoleh nilai A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 4. Sama seperti pada persamaan kuadrat. Langkah berikutnya yaitu menentukan titik potong sumbu X, di mana dengan mengubah nilai Y sama dengan 0, sehingga diperoleh X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0. Y sama saja Fx. Maka langkah selanjutnya yaitu membuat pemfaktoran dari X kuadrat plus 4X plus 4 sama dengan 0. Dengan cara sama seperti di kelas 10, maka diperoleh X plus 2 kali X plus 2, sehingga diperoleh X sama dengan min 2. Karena nilai X-nya sama antara X1 dan X2, maka titik potong pada sumbu X adalah min 2,0. Pada gambar terjadi kesalahan ketik. Untuk langkah selanjutnya yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y, di mana X dianggap sama dengan 0, maka Fx sama dengan yang ada nilai X-nya tinggal kita ganti dengan 0, maka tersisa F0 sama dengan 0 plus 0 plus 4, maka hasilnya adalah 4, jadi diperoleh titik potong sumbu Y yaitu 0,4. Selanjutnya menentukan koordinat titik balik atau koordinat titik puncak, di mana rumusnya yaitu yang pertama min B per 2A, min dalam kurung B kuadrat min 4AC per 4A, di mana diingat nilai B-nya 4 dan A-nya 1, maka diperoleh min 4 per 2 kali 1. Min dalam kurung 4 kuadrat min 4 kali 1 kali 4 dari nilai C per 4 kali 1, maka diperoleh hasil akhirnya yaitu min 2,0. Jika ditanyakan sumbu simetri, maka kita ambil saja X sama dengan min B per 2A, maka dengan langkah yang sama dari titik puncak diperoleh min 4 per 2 kali 1 sama dengan min 2. Pada permasalahan ini, poin pentingnya yaitu kalian minimalnya dapat menentukan titik puncak atau titik balik dan sumbu simetri. Jadi diingat perbedaan rumus pada persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Untuk selanjutnya, ini hanya tambahan jenis soal saja. Langkahnya sama, kadang keluar kadang tidak, tapi minimalnya saya sudah memberikan informasi.
Jika absis dari titik puncak parabola Y sama dengan 2x kuadrat min dalam kurung K plus 2x plus K adalah 1, maka koordinat titik puncaknya adalah, untuk penyelesaiannya silahkan tinggal ditulis saja. Untuk cara pemahamannya masih sama dengan cara mencari titik puncak sebelumnya. Namun di sini nilai B dan C masih dalam bentuk K, maka dengan menggunakan rumus min B per 2A nanti ketemu nilai K. Setelah ketemu nilai K, maka tinggal mencari nilai Y sama dengan min D per 4A. Ternyata diperoleh nilai D sama dengan 0, sehingga nilai Y pasti juga sama dengan 0, sehingga titik puncaknya diperoleh 1,0. Untuk gambar yang terakhir, ini adalah jenis-jenis grafik fungsi kuadrat ditinjau dari nilai diskriminan dan juga nilai A. Atau jika sebuah fx nilai x kuadratnya bernilai positif, maka membuka ke atas. Untuk fx dengan nilai x kuadrat bernilai negatif, maka grafiknya menghadap ke bawah. Demikian video mengenai grafik fungsi kuadrat atau fungsi kuadrat. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum.